Lu tuh sebenarnya pengen dikenal publik tuh sebagai apa nih? Gue pengennya sebagai manusia biasa yang punya mimpi besar. Isi waktu luang lama-lama kok ada peran, meskipun perannya cuma sekalimat, 2 kalimat, terus lama-lama jadi peran utama. Udah berapa judul lu main FTV? Wah, berapa ya bang? Apa yang paling susah tuh ya? Nangis, ketawa, atau Nangis sih, karena mainin emosional. Kalau marah sih gue emang biasa hari-hari marah-marah mulu. Gampang ya? Sama teman gitu kan. Tapi itu juga inspirasi gue juga sih bang. Karena dia pernah rilis Jalan Pulang yang Iya. Jalan yang jauh. Betul. Kan gue pernah merantau ke Bali itu 3 bulan. Gue dengerin lagu itu dan dari situ gue dapet inspirasi buat bikin lagu Nama Dalam Doa. Lu merantau ke Bali 3 bulan 3 bulan ngapain? kerja. Melukat. Kerja anjir. Sedih. Iya. Oh, Oh, ini Nama Dalam Doa. Ini Nama Dalam Doa yang pertama. gua puterin di Apple Music. Iya, mantap. Pernah ya kayaknya ya, pacaran beda server ya? Ya. Oke, welcome back di Ngalur Ngibul. Kali ini gue sendirian karena temen gue si Ayu nggak tahu kemana. Nggak usah kita cari juga, biarin. Bodoh amat sama dia. Kali ini gue kedatangan teman, bisa dibilang teman baru. Dia ini ya bisa juga dibilang seorang entertainer, public figure. Dia nyanyi, dia juga syuting layar TV, dia juga pegawai kantoran, jadi kan unik nih profilnya nih. Namanya adalah Nagita Putri. Halo, apa kabar? Baik. Gita. Jadi Gita ini, gue kasih sedikit lihat kenapa gue bisa kenal dia. Gita ini waktu itu pernah datang kafe ke Jakarta Connection, nge-propose ke kita, pingin ngisi acara hiburan di kafe kita. Waktu itu kita banyak ngobrol, banyak diskusi. Ya mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita bakal ada kerja bareng ya, collab bareng, bakal kita ramein kafe kita dengan musik dan suara Gita dan teman-teman. Karena Gita ini udah bikin album ya, Gita ya? Single sih lebih Single lagu. Udah single lagu, berarti kan kalau udah single lagu, udah nyanyi, rutin juga dong manggung berarti? Iya, perform. dulu. Oh dulu, maksudnya gimana tuh? Rutinnya itu sebelum aku kerja kantoran, sekarang kan kepecahkan fokusnya. Di mana sih sebenarnya performnya tuh, kamu tuh gimana sih Kalau ceritanya? perform tergantung event ya kak, tergantung event atau ada acara apa, bisa main manggung di sana. Lebih kadang juga kolaborasi juga. Kolaborasi. Waktu itu lu bawa temen lu rapper ya kalau nggak salah ya? Iya, Fly. Si Itu Fly juga keren namanya tuh. ya, rapper ya. Mungkin lu cerita deh ke kita. Lu nih sebenarnya apa ya disebutnya? Penyanyi, pemain film, atau pemain FTV, atau gimana coba deh? Atau lu cerita tentang lu dah ke Jadi kita? sebenarnya cita-cita gue tuh dari kecil mau pengen jadi penyanyi kak. Pengen banget jadi penyanyi. Terus ya tiba-tiba ada tawaran syuting, main sinetron. Gak lama ikutin aja lah, kalau ada job nyanyi ya nyanyi, syutingnya syuting, sampai akhirnya juga pernah dipercaya jadi peran utama. Ya dari situ portfolio makin naik kan. Terus ngeluarin single lagu yang pertama, baru tuh promosi ke radio, promosi ke kampus-kampus kayak gitu. Promosi lagu lu nih? Promosi lagu gue yang pertama. Lagu yang lu bikin sendiri? Iya, lagu yang gue bikin Bukan sendiri. lagu orang nih berarti ya? Bukan, ciptaan gue sendiri. Ciptaan lu sendiri, lu yang aransemen, lu yang nyanyiin? Kalau aransemen pasti dibantu tim, cuma Iya, kalau oke. untuk lirik lagu itu gue. Lebih ke genre apa lagu yang Pop. lu bawa? Oh, lagu Gue pop. di pop. Oh, jadi lu promosiin sendiri, bikin sendiri lagunya. Lu Iya. pakai platform apa nih bikin lagunya atau ininya, promosiin lagunya? Udah ada di platform digital kayak semua ada, kayak Apple Music, YouTube, Oh, ada ya? Spotify, iya Joox kayak gitu. Itu sistemnya tuh rekaman apa gimana sih? Rekaman dulu. Karena gue tuh terus terang gue agak awam ya soal Iya, musik. iya. Setahu gue kalau mau produksi musik mungkin masih kayak orang zaman dulu nih. Lu suara lu bagus, terus lu kemudian dikontak oleh mungkin PH gitu ya, atau label gitu ya Iya. kan, terus diundang rekaman, nyanyi, diterbitin. Nah sekarang tuh gimana sebenarnya? Kalau sekarang Patternnya tuh. gue udah, alhamdulillahnya udah masuk label ya, udah masuk manajemen. Oh berarti lu Cat and Claw. dimasukin label juga? Iya, Oke. sekarang masuk label karena biar lebih terorganize lah, lebih terarah. Karena kan kalau dulu sendiri tuh gue ngerasa kayak bingung aja gitu loh, gak ada tim kayak gitu sendiri. Ya sebenarnya bisa, cuman ketika gue sekarang udah gabung sama tim tuh lebih banyak apa ya, wawasan juga tentang musik. Karena gue juga sebenarnya masih banyak belajar juga sih kak di musik. Kayak gitu. Sebenarnya tuh lu udah berapa lama sih nyanyi?
Nyanyi Kalau dihitung dari dari kapan nih? Dari kapan? Dari kecil emang udah nyanyi sih Kak. Oke, Kayak dari panggung-panggung 17 Agustan gitu Oh, nyanyi. emang Emang udah udah hobinya bakat nyanyi kecil, dari udah kecil. nyanyi. Cuman udah diseriusin itu ketika gue udah bisa bikin lagu Nama Dalam Doa tuh yang single pertama. Nama dalam Nama doa. Dalam Doa. Oke. Sampai itu kan tahun 2023 tuh bulan Juni. Terus 2024 gue bikin lagi Terlahir Baik single kedua. Nah tahun ini insya Allah lagi proses. Oh, jadi lu udah punya 2 single nih? Iya. Pakai label tadi? Iya. Label yang lu sekarang naungin? Iya, betul. Jadi lu masuk dapur rekaman di label itu? Maksud gue tuh gini loh, maksud gue tuh di kepala gue tuh orang kalau bikin lagu pasti dia ke tempat rekaman nih, yang studio gitu juga tuh sekarang? Atau gimana sekarang prosesi orang bikin lagu, bikin single tuh? Karena kan gue lihat banyak banget sekarang orang gampang gitu bikin single. Kalau misalkan udah masuk label sih gampang, biasanya kan udah ada studionya, udah tinggal rekaman. Cuma kalau kayak India sendiri, gue nggak tahu ya, mungkin dia bisa nyewa studio sendiri kayak gitu lah. Nah, musik lo itu kan tadi lu bilang dibantu oleh label atau oleh teman-teman ya, aransemennya gitu. Nah, pas lu mau nampil, lu perform nih, misalnya di satu tempat lu perform lagu lu nih. Sebentar lagu lu kan mungkin belum nggak semua orang tahu gitu. Nah itu ntar gimana tuh orang mainin musiknya? Apa lu harus bawa selalu tim musik lu ini kemana-mana? Lu kemana-mana? Jadi kalau misalkan itu, kan misalkan promosi nih, ya gue kenalin untuk dengar promosi, biar orang tuh gimana nih, biar bisa lihat YouTube gue, Spotify kayak gitu. Terus mungkin bisa diarahin mampir ke Instagram gue gitu kan, orang bisa melihat kan, oh dia udah bikin lagu ini, lagu itu. Nah kalau lu perform, maksud gue kalau lu perform, lu itu selalu bawa tim musik? Oh enggak selalu. Kadang-kadang ada tim. Kalau kayak keluar kota kemarin kan gue manggung di Solo tuh. Itu ada tim. Tapi kalau kayak misalkan masih di Jakarta, kadang gue bisa sendiri sih. Nah muter musik lagu yang lu bawain single lu nih misalnya, gimana cara muterinnya? Atau lu puter dulu pakai aplikasi gitu? Kalau pas perform nih? Iya, pas perform. Oh gue akustikan. Oh lu yang main musik sendiri? Kan gue bisa bawa tim, kayak misalkan ada yang gitarin kayak gitu. Kadang pernah juga full band kayak gitu. Oh, I see. Tergantung eventnya sih. Kalau misalkan kayak temanya akustik nih ya berarti gue cuma bawa gitar aja gitu. Tapi kalau misalkan kayak ini acaranya kayaknya rata-rata full band, yaudah gue pakai full band. Tapi situasional aja sih. Lu main musik juga nggak? Ada gitar, gue bisa main gitar. Oh, lu bisa main gitar. Dia kunci-kunci dasar, ala-ala doang. Tapi lu pernah juga perform main bawa gitar sendiri gitu? Belum ya? Didampingin aja gitu ya? Belum berani, soalnya gue kadang main gitar juga masih lihat-lihat kunci gitar gitu loh Kak. Gue tuh sebenarnya yang masih penasaran di gue. Lu nih sebenarnya kita pengen kenal lu nih sebagai apa? Sebagai penyanyi kah? Sebagai pemain FTV, berarti kan lu aktris gitu kan? Atau sebagai seorang Gita yang kerja kantoran biasa gitu? Lu tuh sebenarnya pengen dikenal publik tuh sebagai apa nih? Gue pengennya sebagai manusia biasa yang punya mimpi besar. Sebagai penyanyi sih lebih tepatnya. Karena emang cita-cita dari kecil tuh pengennya jadi penyanyi. Nah terus ceritanya lu bisa kecemplung di dunia seni peran itu gimana? Latar belakang gimana kok bisa? Awal-awal cuma iseng Kak. Fun fact-nya gue cuman kayak, lu tau gak sih kayak figuran yang cuma lewat-lewat di belakang artisnya doang. Awalnya tuh di situ gue cuma iseng kayak ada ini, ya udahlah ngisi waktu luang. Karena dulu bener-bener gue tuh kerjanya cuma di dunia entertain doang kan. Ngisi waktu luang, lama-lama kok ada peran, meskipun perannya cuma sekalimat, 2 kalimat, terus lama-lama jadi peran utama. Udah berapa judul lu main FTV? Wah berapa ya bang? Tapi gak sebanyak itu juga sih. Ada series kayak di Netflix juga ada. Oh lu main series Netflix juga? Ada waktu itu apa ya, The Secret Wife apa gitu, lupa gue. Cuman satu itu doang sih, kayak figuran juga kayak gitu. Itu sebenarnya lu ikut kayak gitu tuh casting dulu kah? Atau kayak langsung dipanggil aja gitu karena lu udah punya manajemen gitu atau gimana? Nah kalau itu biasa dari agensi. Gue lolosnya tuh by foto sama dilihat dari portfolio gue kan. Justru malah biasanya gue kalau casting gak pernah keterima, gue gak tahu dah. Lu kalau casting nih gak pernah keterima? Kan proper tuh kalau on cam tuh kayak apa ya namanya tuh screen test gitu kan bahasanya ya. Itu udah proper kan, kayak udah ini conversation shooting kayak udah proper, tapi malah nggak keterima. Tapi pas ketika cuman by foto masuk ke lokasi syuting, datang ke lokasi syuting, kenal sama kru, terus asik sama sutradara, biasa dari situ dikenalin. Oh ini udah pernah di gue main kayak gitu biasanya dari relasi. Jadi sebenarnya proses lu syuting itu sebenarnya nggak panjang, maksud gua nggak panjang tuh lu dipanggil, lu ikut daftar nih pakai foto tadi ya, pakai foto portofolio, lu langsung dipanggil, langsung syuting tuh.
Iya, ya enggak, misalkan dikasih ini dulu, lokasi syutingnya di sini ya jam segini, terus Dikasih skrip nggak? skripnya lu baca ya. Apalagi peran utama tuh ada seminggu atau 2 minggu sebelumnya gue dikasih skrip. Karena kan peran utama. Oke, 2 minggu sebelum Ya, tuh udah tapi harus udah baca kelok, skrip. gue udah kelok bahwa gue adalah pemeran utamanya gitu. Waktu itu ya. Lu ada proses latihan gitu nggak sebelum lu? Latihan di kaca sih, kayak Latihan di ngoceh-ngoceh sendiri, gue baca skrip sendiri kayak mainin ekspresi sendiri gitu. Nggak sama temen nih nggak nih? Kayak lu manggil temen, liatin dong. Gue kayak ngomong sama tembok, terus kayak kadang lihat YouTube gimana sih cara ekspresi gini. Begitu. Iya. Yang paling susah tuh apa? Ekspresi apa? Coba kasih tahu kita. Lu yang pernah main ini nih, main FTV nih. Apa yang paling susah tuh ya? Nangis, ketawa, atau nangis sih karena mainin emosional. Kalau marah sih gue emang biasa hari-hari marah-marah mulu gampang ya? sama teman gitu kan. Gampang ya, natural kan bisa ya? marah-marah tuh. Tapi yang paling menurut gue ya kan beda-beda tiap karakternya. Nangis karena itu bener-bener gue harus kadang gue misalkan skripnya nangisnya karena masalah ini, tapi kok dia nggak dapet ya. Tapi gue harus ngingetin kayak, oh gue almarhum bokap gue udah meninggal, gue sedih. Terus dari situ sedih terus baru gue mainin dialognya. Tapi sedihnya tuh bukan karena dari dialog lu ini. Lu harus mengingat sesuatu yang men-trigger lu sedih. Lu ingat bokap. Sampai kayak gitu baru. Ada ini nggak kayak jeda beberapa waktu yang lu butuhkan sebelum lu bisa dapat feel yang kayak mungkin lu bilang ke sutradaranya bentar nih ya gue cari feel dulu karena gitu. Memang dari tim juga kan, dari krunya dikasih waktu kan 5 menit 10 menit lagi ya. Oke. Terus air mata udah keluar, oke. Udah aman siap baru udah. Oke, gas. Itu keluar air mata? Keluar. Karena gue udah mulai emosi keluar tuh. Tapi emang keluar keluar natural. Wah, mewek kan ada nih ini. Oke. Sedih banget. Nggak pakai insto ya enggak ya? Enggak dong. Gua kali pakai insto suruh nangis. Oh pernah? Lu main sinetron gitu pernah? Agak lah. Gua mah kagak ngerti yang gitu-gitu. Ada gua sedih-sedihan gitu. Kayak gimana ya, gue juga ngeliatnya kayak ini gua nih bener meweknya sampai kayak gini gitu kan. Itu lu lagi ngebayangin almarhum bokap, sorry ya? Atau hal-hal yang bikin gua sedih lah bang, karena kan ya gimana itu yang bikin gue sedih gitu kan. Tapi tergantung juga mungkin case-nya kalau skripnya ada yang lebih sedih dari itu mungkin bisa gue kebawa ya alurnya kayak gitu kan. Berarti lu nih sebenarnya suka juga ya acting ya? Acting suka, dari kecil emang suka kayak pengen gitu kan jadi artis kayak gitu. Mending acting apa nyanyi? Lebih suka nyanyi sih karena emang dari kecil nyanyi ya, hobi yang dibayar juga gitu kan kadang. Emang kita nggak dibayar kan? Dibayar juga. Dibayar juga, cuman Gedean capek. mana? Gedean mana? Gedean nyanyi. Gedean nyanyi. Dan kalau syuting kan sebenarnya capek ya, capek banget. Dibayarnya nggak segede nyanyi ya? Kalau saat ini mungkin amin-aminnya lagu gua meledak viral bisa lebih sih. Kalau lu itu berarti dibayarnya tuh pakai sistemnya kontrak atau bayar lepas gitu? Kalau bayar lepas. Bayar lepas. Berarti per syuting? Iya, per syuting. Per episode. Kalau FTV kan karena gue waktu itu peran utamanya FTV, jadi pas itu tuh estimasinya syuting 3 hari ya. Nah, berarti gue dibayar per harinya kayak gitu. Kalau untuk yang sinetron yang episode itu ya per episode jatuhnya. Kayak gitu. Lu ada idola enggak kalau buat seni peran yang lu kayak ini jadi role model lu deh gitu? Kalau artis ya? Lu kenal ini enggak sih, Bang? Prilly Latuconsina. Prilly, tahu. Prilly itu keren sih aktingnya, dia udah berbagai film, udah gitu dia juga pinter ya kan. Malah dia sekarang buka PH sendiri kan. Begitu ya? Keren dia. Gue taunya dia tajir melintir aja sih sekarang kabarnya. Nah, tapi gue tuh ngikutin dia dari dulu banget. Gue ngefans itu dari, lu pasti tahu deh sinetron Serigala apa? Ganteng-ganteng Serigala. Itu kan Prilly viralnya gara-garanya itu. Sama Aliando kan? Iya, itu dari situ gue ngikutin. Zaman dulu ya. Sekarang dia kan main film ya? Iya, main film. Malah sekarang dia produser ya, kadang sutradaranya. Karena dia mungkin udah di dunia entertain udah jago banget kali ya. Aktor dia tuh, tapi dia juga di belakang layar main juga. Keren sih dia. Lu belum pernah ditawarin main sinetron? Udah kan, pernah. Oh, pernah sinetron juga sih. Sinetron apa? Dulu apa ya di SCTV tuh, Cinta Dua Pilihan pernah. Terus apalagi ya, beberapa ada kayak gitu. Kalau sinetron sih figuran yang pernah peran utama itu yang menjadi experience terbaik gue jadi peran utama itu di SCTV itu. Ya, FTV itu. Oh, biasanya juga FTV itu kan suka ditayangin ulang kan ya? Iya, kan? Kadang ada tuh tiba-tiba teman gue nge-DM gue, ini lo ya, loh ini syuting pas kapan ya kata gue, ini lo oke ditayangin ulang lagi, cuma gue nggak tahu gitu. Nah, gue tuh ngebayangin gini deh, lu hobi nyanyi, lu suka acting,
asik ya, berarti lu punya hobi yang bisa jadi pekerjaan, Iya. jadi profesi. Nah pertanyaan gue, lu kenapa mau kerja kantoran? Nah itu ayo. Oke nih fun fact-nya gini. Karena menurut gue, lu gue sekarang nganggap lu nih artis nih, dalam Iya. artian lu public figure, lu tampil di TV, lu nyanyi, tapi lu juga anak kantoran gitu loh. Ini gimana nih gitu loh. Gue nggak Kayak pernah semuanya gue punya. garap gitu ya. Iya, gue nggak pernah punya circle kayak gitu sih kayaknya. Iya. Lu kenapa mau kerja kantoran? Kerja kantoran tuh kan office hour banget nggak sih, 9 to Iya, 5 ya? betul. Karena yang bikin gue mau itu, gue mikirnya gini bang, di dunia entertain itu kan fluktuatif pendapatannya. Kadang gue pernah yang kayak sebulan tuh bener-bener gak ada job sama sekali. Oh. Parah. Selain saingannya dan mungkin emang belum aja gue dipanggil gitu untuk jadi peran, belum dapat perannya apa kayak gitu. Tapi one day sekalinya ada tuh syuting terus, ada ntar minggu depan, Oh, paling iya. jedanya nggak banyak lah, paling istirahat 3 hari 4 hari, ntar ada panggilan syuting lagi gitu kan. Nah yang bikin gue mau kerja kantoran kayak gue harus dapat income pasif, income aktif, karena kan yang pasti rutin iya dapat udah ya. dapet gitu per bulannya, karena selain gue tulang punggung keluarga ya, ya gue harus itulah ambil kantoran itu, kerja kantoran. Yang penting ada pemasukan pasti. Betul. Ya. Nah untuk jadinya keluarga. sekarang jadi hobi dan side job gue nih entertain. Dari tadinya kan awalnya gue seriusin nih. Oke, jadi sekarang tuh entertain ini side job ya. Iya. Tapi selalu ada biasanya Ada. dalam 1 bulan tuh. Saat ini sih justru karena gue lagi fokus di kantor, jadi gue fokusnya di kantor, jadi jarang gue ambil kadang job. Wah sayang banget ya. Makanya. Karena kan menurut gua gini ya, lu kan juga harus menentukan prioritas ya. Betul. Kalau lu emang mau fokusnya di dunia acting ya kan, berarti kan lu harus fokus, ada priority waktu lu di situ. Nah sementara lu juga terjebak di kantor. Nah kayak tadi ini kejadian kan, lu nggak bisa dong ngambil job acting, job nyanyi atau Iya. entertain. Mandek dong karir lu akhirnya gitu loh. Enggak sih, karena posisinya kadang ada yang di weekend. Kalau weekend gue ambil, tapi kalau di weekdays gue belum bisa ambil karena Nah bukannya itu bakal jadi catatan orang-orang yang ya PH itulah. Oh ini nggak bisa nih dia nih, menolak nih, nggak usah panggil lagi deh. Iya sih, Iya kan? oke, gimana ya bang? Kan jadi catatan tuh akhirnya. Iya. Tapi itu anyway itu pilihan ya. Iya. Tapi maksud gua, karena setahu gua sih dunia entertain tuh kan Banyak banget ya. iya itu loh. Saingannya, parah. Jangankan lu ya misalnya yang main FTV, yang artis yang udah lama-lama aja tuh banyak yang tiba-tiba kan nggak ada job lagi Redup gitu. lagi, Redup ya kan? lagi. Kayak rezeki-rezekian gak sih, garis tangan ada yang Iya. baru muncul aja boom langsung meledak gitu, Oh. wah dikenal di mana-mana kayak gitu. Terus gua pengen ngulik perjalanan lu di musik deh. Nanti Dado bantuin gua, Dok. Lu kan anak musik nih, Dok. Jadi guys, geng kita ini, ketua geng produksi kita nih, wah ini musik banget sebenarnya. Cuman orangnya nggak mau nampil Kayaknya aja di lebih kamera. dominan ke rap ya, hip hop. Dia DJ ya dia. Oh DJ. DJ. Temannya DJ Yasmin. DJ, Bagi, keren loh dia. bagi nomornya, Dok. Kapan lu pertama kali ngerasa lu tuh sebenarnya oke, musik ini adalah path gua, jalur gua. Gua bakal di musik terus. Kapan? Di usia berapa, atau ketika lu masih SMA, atau kapan lu dapat perenungan itu ini jalur gua di musik gitu. Lu ngerasa banget lu tuh anak musik. Anak musik banget ya. Mm-mm. Belum ada kepikiran ke situ lagi. Wow, kecil deh kayaknya. Waktu kecil tuh pengen banget kayak jadi penyanyi, karena tiap ada acara apa ikut. Lu tuh anaknya pecicilan yang mau Iya, nampil gitu ya. mau tampil aja. Kadang Oh. nggak ada ini aja event gitu. Ada ini nggak kafe-kafe di mana gitu yang bisa open mic. Biasanya kan kalau live music Oh. kita bisa ke atas panggung tuh nyanyi iya, gitu iya, kan. iya, Tapi kan iya. ada beberapa kayak kafe nggak bisa ini kan request atau nggak bisa open mic. Nah kita biasanya cari kayak gitu. Gimana caranya gue nyanyi. Gua anggap perjalanan lu di musik tuh ya lumayan panjang lah. Kalau lu memang dari kecil udah mengenal musik sampai sekarang lu menekuni musik, walaupun sekarang agak-agak jadi side job ya. Bener. Sebenarnya ada nggak momen yang bikin lu kayaknya capek nih gue di musik nih, kayaknya kok segini-gini aja nih gitu, kayak yang denger cuman segelintir atau apa? Ada nggak momen-momen lu ngerasa desperate dengan Adalah musik? capek. Capeknya apa? Capek Lebih kayak ke kan buang energi, buang tenaga, karena waktu pas awal-awal nih fun fact-nya gue memang bikin lagu itu sendiri. Gue kayak memproduseri lagu gue sendiri, semua apa-apa gue yang biayain sendiri. Oke. Gak ada support dari siapapun, gak ada label dulu pas awal-awal ya. Ya. Gue ngerasa kok susah ya untuk jadi penyanyi. Kayaknya kalau gue liat orang-orang yang
udah dasarnya tajir melintir terus jadi penyanyi, itu kayaknya cepet banget viralnya ya kan. Kok gue susah banget ya, padahal wah gue tuh niatnya pengen ngegapai cita-cita gue, tapi di samping Berat. itu gue pengen ngangkat derajat keluarga gue juga nih kan, amin-aminnya gue jadi penyanyi terkenal kan, pasti keluarga gue keangkat derajat. Kok berat banget sampai gue kayak stop aja deh, gue mungkin cari kerjaan apa yang kantoran gitu sih, pernah di titik capek. Problem pribadi juga ya gitu. kan, yang nggak ada yang nggak ngedukung lah kayak gitu. Tapi sebenarnya keluarga dukung ya, keluarga besar dukung. Sama gini juga gue mau nanya, lu tuh sebenarnya kan kerja kantoran, ngurusin keluarga juga, ngurusin anak, banyak pikiran lah di luar-luar itu. Pernah nggak lu tiba-tiba sebenarnya lu tuh lagi nggak mood untuk perform lah kira-kira gitu, terus lu mau nggak mau nih duit dong, ada tawaran rezeki ini lu manggung, sementara kan dituntut profesionalisme sebagai penyanyi. Pernah nggak lu kayak ngeblank atau anjing gue nih nggak ribet nih gitu? Iya, pernah banget itu, pernah banget. Lu harus terus lu gimana cara nyikapinya? Tetap profesional, tetap ya udah nyanyi nikmatin, tapi pas habis itu bete balik lagi muka gue yang bad mood, yang lu jangan ngajak gue ngobrol deh, kadang gue menjauh dulu gitu, menyendiri. Menurut gue sih itu ya catatan seorang entertainer ya kan. Tapi sebenarnya nggak boleh kayak gitu, jadi ikutin ya buat kalian para musisi. Iya kan, nggak semua entertain itu atau public figure itu kan selalu dalam mood baik ya kan. Tapi tuntutan pekerjaan, kayak gue ngebayangin sederhananya pelawak lah, emang dia selalu harus happy. Iya, pasti kan ada. Kalau dia punya masalah pribadi, masalah keluarga yang serius, coba dia dituntut harus tetap ngelawak. Gue itu gila sih menurut gue. Iya ini orang-orang yang luar biasa sih. Hebat. Wataknya tuh harus dengan cepet gitu, seret gitu ya kan. Nggak sama kayak lu juga nyanyi. Watak lu harus segera menjadi, gue sosok penghibur yang kalau gue nggak menghibur, iya jeleknya ntar penonton nggak terhibur, orang nggak mau pakai lu lagi sebagai penyanyi. Nggak menikmati. Terus kalau ini penyanyinya kok kayak nggak fokus apa gimana? Orang salah lirik aja pernah di atas panggung. Gimana? Salah lirik? Lagu siapa? Lagu gue sendiri lagi pernah kayak, tapi ya udah. Terus gimana cara nyikapinya pas lu salah lirik? Ya tetep pede nyanyi aja, soalnya kayak gue nggak salah lirik gitu kan, biar orang nggak tahu nih mimik muka gue salah lirik, padahal emangnya salah lirik. Lu punya penyanyi idola nggak yang kira-kira lu pengen collab sama dia? Ada banget. Siapa? Yura Yunita, Kak. Wah. Gila keren. Kenapa? Dia anak Bandung ya? Iya, selain menurut gue ya, Yura Yunita itu selain suara ciri khasnya menarik, karakter suaranya tuh, dan yang paling gue suka dia tuh kadang perform pakai wasra atau kayak kebaya. Iya, emang baju dia tuh baju yang etnik. Gue suka kayak gitu. Iya, kalau lihat portfolio gue di Instagram ya gue sukanya ngikutin dia. Iya, kayak pakai tenun kayak gitu. Iya. Oh, gue kan suka banget. Oh, lu sukanya Yura United ya? Tapi lu gak suka MU kan? Yura United iya itu ya. Anyway, Yura tuh gue pernah punya kesan sih. Jadi waktu itu ada event kantor istri gue, ngundang Yura keren dong. Nyanyi di ballroom hotel, jadi agak intimate gitu. Gue bawa emak gue kebetulan lagi di sini, diajak nyanyi sama Yura, emak gue. Wah, dikasih mic. Jadi kan karena intimate kan, acaranya kan acara internal ya. Jadi pas Yura nyamper ke bangku-bangku, bini gue otomatis ngajak narik emak gue kan, mak kandung gue nih ini ibu nih. Dikasih mic sama Yura nyanyi, walaupun cuma duduk gitu iya. Itu kayak emak gue agak, ya namanya orang tua ya, agak nggak begitu familiar dengan Yura dia. Tapi dia ngerasa emang suaranya sih oke sih Yura. Gue suka banget. Maksudnya secara live performance-nya sama kita dengar di musik tuh canggih kan, suara dia suaranya. Gue akuin deh suara dia diva sih kalau kata gue sih, diva emang. Suaranya bagus, albumnya tuh oke semua. Bahkan kan siapa sih, Erwin Gutawa aja tuh suka banget sama dia kan, sampai bikin album. Bukan album, bikin single berdua tuh. Lagu apa tuh? Setuju sih gue kalau Yura. Selain Yura ada lagi nggak? Yura sih yang paling. Yura ya. Bagus, itu oke tuh, dia bener kata lu, kostum dia tuh selalu unik. Jadi seneng aja gitu ngeliatnya. Kayak Anggun kalau di panggung tuh, terus kayak lantunan musik-musik dia juga, dia pintar lagi sekarang nge-branding diri. Perkara sama lakinya. Iya, kan suaminya juga kan musisi juga kan, Doni Maulana ya. Iya. Kan ada tuh yang paling enak, yang cerita kita takkan seperti itu, enak banget. Bener Yura Yunita, setuju gue kalau Yura. Lagi pernah lihat performnya langsung, gue belum pernah. Lu belum pernah? Lu bagaimana? Aduh. Dia sering tahu manggung. Iya, makanya nanti deh. Bukan lagi nonton, malah karena acara itu internal, intimate gitu.
Ya deket banget, nggak ada jarak kita sama dia nyanyi ya kan. Sama musiknya bagus. Dia Iya, punya tim musik-musiknya. musik yang oke banget juga sih. Musik dia tuh musik yang menurut gua berkualitas, yang nggak dangkal ya. Iya benar-benar. Asik musik dia tuh. Dia tuh ciptain lagu juga nggak sih? Iya, dia kan ciptain Iya kan, lagu juga, ciptain lagu penulis juga dia. iya. Dia itu kalau nggak salah gua, dia tuh diorbitin oleh Glenn Fredly ya, bener ya? Salah nggak gua? Wah, gue nggak tahu lagi. Cinta Gua nggak tahu. Cinta dan Rahasia itu loh. Oh, Cinta dan Rahasia kayaknya featuringnya. Oh iya, featuringnya Glenn Fredly. sama Glenn kan. Iya, Maksud iya. gua di situ dia naiknya. Iya Kan? iya, bener, sama Glenn. Di situ dia naiknya sama Glenn. Habis itu dia Baru dia bikin lagu lagi tuh, tapi wah gila. Itu juga kalau Yura. Bener. Tapi itu juga inspirasi gue juga sih, Bang. Karena dia pernah rilis Jalan Pulang yang Iya. Jalan yang jauh. Betul. Kan gue pernah merantau ke Bali itu 3 bulan. Gue dengerin lagu itu dan dari situ gue dapet inspirasi buat bikin lagu Nama Dalam Doa. Lu merantau ke Bali 3 bulan 3 bulan ngapain? kerja. Melukat. Kerja anjir. Kali melukat pulang-pulang bawa gelang ya kan. Gue habis melukat nih. Jadi gue ngebantu temen gue kan Nggak agama buka lu. restoran di Bali. Gue Oh. probation lah 3 bulan, tapi gue nggak kuat 3 bulan karena gue nggak bisa jauh dari keluarga sama anak gue. Akhirnya gue balik lagi ke Jakarta. Dan gue ngerasain titik-titik dimana gue bener-bener jauh dari keluarga dan gue sendirian di mes, kayak merenung, nangis, kayak gitu. Nah di situ gue terinspirasi dari pas lagu-lagu ya Yura Yunita viral yang Jalan Pulang itu. Bukannya Karena asik ya 3 bulan. Ini dia kalau mau kan 3 ini bulan nggak mau balik nih. Anak Bali bet dah. kan Dia konsepnya mayu berdua. kerja bukan liburan gue ke Bali. Justru itu dia kalau dia nawarin kerja, nggak usah Mau. balik lagi ke Jakarta, mau nih orang nih. Bali banget. Dia mayu berdua dah. Keren Ibadah sucinya ke Bali mereka berdua nih. Melukat Gua ya ke bingung. pura-pura. Melukat, dikit-dikit Bali, Iya, healing tapi, ke Bali. Tapi emang iya sih enak banget Bali buat healing. Bola. Ya emang iya sih gue juga suka sih kalau ke Bali. Bali tuh ada apa ya? Kayak Magnetnya tuh apa iya, ya? energi. Ya, energinya tuh ya. wah gila. Emang agak lain sih Bali tuh, gue akuin sih. Beda banget. Kayak Kalau untuk bikin tenang. holiday itu enak banget, tapi kalau untuk kerja enggak ya. Kalau gitu ya? karena gue kan kerja waktu di Bali bukan liburan. Kalau liburan, wah itu seru banget sih. Iya ya. Kita bisa ke beberapa tempat. Kalau Bali iyalah. Kalau lu sukanya apa Bang? Pantai atau laut gitu? Gua anyway dulu anak pantai banget sih. Anak laut, Pantai sorry. buat laut. Anak Berarti kayak laut. Pandawa gitu Iya, ya. gue anak laut banget. Gue sukanya tuh berenang bebas gue. Renang bebas di laut. Yang nggak pakai apa-apa. Maksudnya itu nggak pakai alat snorkeling, nyebur aja. Nah, itu gue suka banget tuh yang gitu-gitu. Paling pakai kacamata renang doang supaya bisa lihat ke bawah lama. Nah belakang gue jadi anak gunung. Udah mager aja kemana-mana ya cari-cari gunung lah gitu-gitu Mantap, sekarang. Setahu gua, balik ke cerita Yura ya. Yura itu punya ritual sebelum nyanyi dia ngunyah apa namanya? Ini kunyit. Kunyit. Iya, karena kan buat suara. Lu punya ritual itu nggak? Kalau gue ritualnya sebelum manggung tuh pasti gue kayak harus ada space dulu ya, kayak buat tenang dulu. Karena kadang gue juga nervous mau manggung tuh, apalagi kalau panggung gede. Adalah nervousnya, jadi kadang gue take a breath, napas, terus gue kadang sama tim gue dikasih beras kencur gitu, sebotol kecil gitu. Beras sebelum kencur manggung. ya, iya. Iya, buat sebelum manggung tuh gue minum itu. Minum itu supaya ini ya, suara keluar gitu ya. Terus kayak enak aja di tenggorokan gitu. Benar. Berarti lu udah ada red card dong ya kalau mau diundang nyanyi gitu. Ya nggak sih? Gimana sih? Iya, bisa. Itu bisa didiskusikan ke manajerku, Cat and Claw Management. Oh gitu ya. Kalau mau ngundang lu ya, Iya. udah ada red card ya. Tapi kan nanti kita mau collab, ya Oh iya kan? dong. Kita nanti mau bahas itu. Kita mau collab ntar. Jadi kalau mau dengerin kita nyanyi, ntar kita kasih tahu harinya di Iya. Jakarta Connection. Nanti kita undang collab juga Gita sama Yura Yunita. Iya, amin ya Allah. Entar tapi nonton ya, aku manggung kan minggu depan tanggal 25. Oh iya. Jumat Di di mana? Kuningan. Oh iya. Lu mau manggung situ ya? Gue mau lihat karena kita mau meng-copy paste Iya. ambience-nya di situ ya, bener. Terus nih, sambil bekerja, sambil sebagai karyawan lu nyanyi juga. Terus tiba-tiba satu single lu meledak nih, tiba-tiba. Wah, amin Allahumma amin ya Rob, kabul. Ya, tapi kan itu datang dengan konsekuensi juga ya. Kayak Iya. misalkan lu bakalan banyak kehilangan waktu pekerjaan utama lu segala macam. Iya lagi. Lu sejauh mana lu merelakan pekerjaan Sekarang lu yang Wah, sekarang gue buat akan merelakan sekali karena kan itu selain itu cita-cita gue dari awal. Dan gue pengen buktiin ke keluarga besar gue bahwa gue bisa loh nih mau nggapai cita-cita gue dari kecil gitu. By the way ini enak banget sih cirengnya. Guys, kalau ke Jakarta Connection wajib banget pesen cireng ini. Ini recommended buat gue nih. Gila, enak banget. Kalau lu mau suara bagus makan cireng. Tapi lu gak ada
pantangan ya soal makanan ya? Apa aja lo Oh, makan? ada. Emang gue pakai susuk pantangan. Tapi kan bukannya penyanyi tuh gitu ya, nggak boleh makan pedes, nggak boleh, ya nggak sih? Gue nggak tahu sih. Enggak juga sih, kalau menurut gue nggak ngaruh. Lu makan Kan aja. ada tuh di podcastnya siapa ada pakai Ari Lasso aja makan gorengan kok. Iya sih. Kayak kalau udah bawaan suara bagus aja kali Dok ya. Gitu. Iya nggak. Mau gimana juga, mau makan apa juga. Mungkin Kali OTW perform. OTW kali ya. perform ya. baru Jangan lu makan kurang-kurangin. lontong santan, jangan kali ya. Iya, jangan Bukan lu nggak bisa nyanyi, jadi bego di panggung. Kenyak ngantuk. ngantuk ya. Tapi gue tangkap berarti lu sebenarnya cita-cita lu tuh itu ya, sebagai Dari penyanyi kecil. ya. Yang sebenarnya yang bikin gue mau nanya sih, kalau udah bahas-bahas almarhum bokap gue kan, dia juga bisa nyanyi dan bisa main alat musik kan. Oh, memang lu ada bakat musiknya tuh dari Jadi bokap gue ya? pertama kali ngeliat bokap gue main gitar tuh, lo tau gak dia nyanyiin lagu apa? Jamrut yang pelangi di matamu. Waduh. Petikannya itu yang bikin gue harus bisa main gitarin nanti. Itu waktu kecil ya, pas gue ngeliat almarhum Gua tahu bokap lagu main itu. gitar. Nah, pas gue udah bisa main gitar, baru gue mainin kayak gitu. Nah itu Gue belajar. prosesi lu bikin lagu tuh gimana? Lu bikin itu kayak lu butuh cari inspirasi dulu, lu nyari tempat, atau lu bisa langsung dimanapun lu bisa dapat inspirasi? Gimana caranya? Gue mau pengen tahu deh orang bikin lagu tuh gimana? Kalau prosesinya Ritualnya. itu berdasarkan pengalaman pribadi. Gue tuh lagi hancur-hancurnya, soalnya apalagi pas gue habis divorce tuh parah banget. Gue pernah ngilang di media sosial ada kali hampir 2 tahun apa setahun, pokoknya gue nggak megang media sosial sama sekali. Situ gue healing ke Bali, Abis divorce nih? ya. Mulai aktifin lagi tuh Instagram, tapi nggak gue kayak story atau nggak, cuma aktifin lagi aja. Dari situ gue punya inspirasi nyiptain lagu. Apalagi yang pas gue pernah ke Bali itu kerja 3 bulan, di situ lah kesedihan gue numpuk, karena kan biasanya kalau di Jakarta kan ada teman banyak mau kemana tuh ada tempat cerita. Kalau di Bali kan gue bener-bener gak punya siapa-siapa. Gue sendiri, gue di mes sendiri, dan gue tuh ke Bali sebenarnya dari mes gue tuh dekat ke tempat wisata, gue bisa aja sebenarnya enjoy kan, tapi gue saat itu tuh kayak bener-bener mau ngeluarin semua energi negatif gue tangisin terus, karena gue selalu yakin kalau misalkan gue nikmatin prosesnya, pasti nanti akan damai dengan sendirinya, tenang dengan sendirinya, nanti akan ada kebahagiaan sendiri kok setelah itu gitu. Jadi prosesi lu nulis lagu tuh pertama lu nulis liriknya berarti kan? Nulis liriknya. Liriknya tuh kayak sama orang kalau lagi bikin puisi kira-kira gitu ya. Gitu. Nulis lirik. Kemudian cara lu merumuskan atau menentukan ini lirik, nanti musiknya tuh mau sedih atau gimana tuh gimana caranya? Nah, itu biasanya gue nulis lirik dulu kan. Terus gue humming tuh. Nah, gak tau kenapa pas nama dalam doa tuh gue gak tau, mungkin karena lagi hancur-hancur kayak inspirasi gue tuh kayak dikasih ilham sama Allah gitu, kayak gue humming. Humming tuh lu menggumamkan lirik itu kan maksud lu? Kayak dia yang pernah membuatku itu langsung jadi gue rekam. Itu ada rekamannya pas sebelum workshop, sebelum rekaman. Ini kayak gini nih jadinya, dibuat sama teman gue instrumennya. Dan waktu itu yang bantuin gue tuh dimasukin chordnya. Iya, gitarisnya Lila Band. Itu Kavare dulu yang bantuin gue sebelum gue masuk label itu, dia baik banget tuh. Terus gue juga ya pernah kerja sama Magic Number 7 label itu sebelum gue masuk label gue yang sekarang, itu dia yang bantuin. Dia baik banget. Gini nih chordnya bagus nih, enak di sini gitu. Di situ dia nentuin refnya di mana tuh di iya, situ di gitu situ. ya. Oke. Workshop tuh di situ. Dia juga jadi vocal director gue kayak gitu. Total berapa hari tuh baru jadi lagu tuh? Jadi nih lagu gitu. Jadi lagunya mah paling cuman seminggu. Cuman kan gitu tuh ya? proses-proses kayak rilis apa itu. Ya maksud gue dia jadi lagu tuh seminggu, udah bisa jadi lagu ya. Mixing, mastering semua udah ini ya udah jadi, tinggal rilis doang kan. Bukannya sekarang tuh juga ada ini ya? Kalau nggak salah si Sky itu udah cerita, ada aplikasi kan ya? Kayak lu bisa bikin lagu tuh dari aplikasi ya? Kayak FL Studio gitu ya? Iya mungkin ya, itu ya. Gue nggak tahu sih itu. Tapi ada juga sih yang pakai itu temen gue. Itu bisa semuanya, katanya bisa mixing mastering juga di situ. Tapi gue nggak tahu ya gimana caranya. Kayak lu pada DJ kan dari situ kan bikinnya? Iya, bikin musiknya ya. Bikin musiknya. Cuma kan beda rasanya sama digital sama betul-betul. Iya, benar-benar musik asli. Sentuhan nadanya tuh lebih enak live. Kan kesannya robot tau gak sih kalau gambar itu kayak kurang. Gue tuh masih salut deh orang-orang pencipta lagu tuh. Iya. Bisa gitu ya. Apalagi kalau dia bisa main semua alat musik.
Kalau misalnya Gila sih, keren. kalau misalnya gue nih punya kemampuan puitis menulis kata-kata misalnya, gue bikin rangkaian-serangkaian yang tadinya gue merasa ini adalah puisi tapi ternyata bisa jadi lirik lagu, itu bisa dijadiin lagu gitu. Gue kasih ke lu nih Dok, misalnya Dok jadiin lagu dong Dok gitu. Gini Bisa. nih gitu. Bisa. Moodnya apa bisa. Iya. Yang jadi penciptanya gue apa lu? Lalu, Gue tetap. Iya, tetap. Karena gue yang meng-create liriknya itu. iya. Bisa ya. Misalkan berarti? nih puisi Bang Iqbal sedih, tapi mau dibuat beat bisa ya? bisa, Padahal ini puisi lu sedih nih Bang. Oh iya, Tapi buat gua beat jadi bisa. ingat, iya, gue pernah punya album musikalisasi puisi Sapardi emang ya. Semua puisi Sapardi bisa dinyanyiin. Iya, bener. Gue tuh suka bikin puisi dari dulu. Wah, bisa tuh buat lagu dong Dulu Bang. gue zaman kuliah dulu tuh punya buku sendiri. Tapi puisi gue tuh lebih ke banyak ke gerakan ya, karena kita anak-anak aktivis bapuk nih ya kan. Kalau ngeliat kegelisahan sesuatu tuh kita kayak gitulah. Makanya gue suka denger lagu Darah Juang zaman-zaman kita dulu ya kan. Tapi bisa juga kalau puisi tentang asmara itu tergantung mood emang. Iya, benar. Kalau lagi jatuh cinta ya enak aja bikin. Iya. Cuma kalau lagi flat aja kagak bisa. Mau dipaksa gimana juga nggak akan ada Harus tuh ada kita inspirasi. mendayun-dayunnya nggak Iya. ada ya gitu. Memang menuliskan itu harus based on mood. Wajar lu bisa menghasilkan Mood sesuatu. sama pengalaman pribadi juga. Benar. Berarti lu nih bisa gua katain, gua labelin sebagai musisi dong ya? Iya, bisa. Iya nggak sih? Jarang kan? Ada orang kan cuma bisa nyanyi doang, cover gitu, cover lagu gitu ya kan? Yang dia nggak punya kreativitas buat itu gitu. Sebenarnya vokalis band itu nggak harus bisa main musik ya, Dok? Vokalis band. Atau Iya, dia nggak harus kan ya? vokalis kan fokusnya nyanyi, Iya. cuman lebih bagus lagi ketika dia punya talent bisa main gitar Iya. atau keyboard atau Kayak Pasha Ungu gue nggak pernah lihat dia main musik, ya. ya nggak sih? Gua Duta nggak pernah tahu nggak sih lagi. lu lihat Duta Sela main musik? Pernah main gitar? Kalau Duta iya pernah bisa main gitar dia, ya kayaknya ya. Pernah ya? Andika Kangen Band lu pernah nggak dia ngeliat dia main musik, megang musik? Karena gue tuh ngebayangin gitu, kalau lu emang musik lu tuh kan ya musik sedih ya kalau di mata gue. Kalau lu bisa akustikan sendiri pakai gitar itu lebih valuable banget sih kalau Iya. kata gue. Serius. Bisa. Lu manggungnya tuh dengan petikan aja gitu ya. Nada petikan akustik itu wah itu Melodinya doang nah, gitu ya. Itu menurut iya gue lagi. itu bisa sih. Bisa sih harusnya. Menghipnotis sih kalau kata gue sih, menghipnotis sih. Misalnya nanti gue cobalah. Iya, salah Belajar satu dulu. ini juga. Lu bikin Salah- video klip juga nggak? Bikin. Oh, bikin juga. Video klip lu di YouTube ya? Di YouTube udah ada. Oh, Tiap enak lah kalau udah punya bekal acting ya kan, gampang lah bikin video klip ya nggak sih? Lu ada pertanyaan Dok, lu kan anak musik banget nih. Nah, kalau makanan jadi orang bentuknya kayak gini. Iya, Lu iya, tahu iya. tahu nggak sih kayak gitu? Iya, ngerti gua. Kalau mie ayam jadi orang nih begini nih bentuknya. Iya lagi. Nah, lu ngedeskripsiin musik lu kalau jadi makanan tuh apa? Cireng. Iya lagi cireng kayak kenyal-kenyal gitu enak. Gitu. Bikin lagi ya kan. Bener lagi cireng. Oke, jadi sesuatu makanan yang bisa lu makan terus menerus Iya. ya. Tapi radang nggak sih kalau lu Enggak lah, yaudah gue ganti roti aja lembut roti. Aduh, roti. Gua tuh suka banget musiknya Melly Guslow. Lagu-lagu Wah. Melly Guslow tuh entah kenapa dia itu ada semacam yang bikin dada kita tuh nyep gitu. Iya. Ya nggak sih, Dok? Gitu. Bener. Itu kenapa ya? Apa musiknya ya? Apa gimana sih? Main Dan Melly Guslow tuh rata-rata yang mellow ya, yang aku Iya, paling tahu tuh iya. yang viral. Kau menggantungkan Iya, gitu-gitu. hubungan ini itu enak banget. Disco pun bikin dia. Iya. Yang ini bukan sih? Let's dance together, get on the dance floor's party. Jago banget. Enak Jago banget, itu gila. enak banget, gila. Dia tuh mainnya dari C minor ya? Nggak tahu. C A minor ya? Enggak sih, soto banget gue. Kayaknya dari D mayor deh. Dia mayor ya? Soalnya ngena gitu loh lagu-lagu dia tuh, lagu-lagu Melly tuh. Kalau buat Iya. Soundtrack semua dia. dia yang Iya. dia yang mendampingi perjalanan kita SD SMP ya nggak sih Dok? Zaman dulu. ADC. ADC. Gue akan selalu mengenang musik-musik yang mendampingi perjalanan gue selama sekolah. Sheila on Seven itu dampingin kita banget zaman SD. Kisah klasik untuk masa depan itu kita nyanyiin ketika kita lulusan SD, SMP. Apa ya SMP band kita dulu? Peter Pan ya. Peter Pan. Peter Pan gitu-gitu. Wali. Ya. Wali ya. Wali ya. Wali juga masuk. Kalau SMP tuh udah mulai solois muncul Afgan gitu-gitu kan? Oh iya iya. Afgan ya. Sama Jepang
Jepang, Jirok. Jirox ya? Lagu ceria. Nyanyi dan Iya, terus gitu. Itu mendampingin perjalanan kita, makanya gue udah tua kayak gini, nggak tua banget sih, maksud gue udah sekarang ini ya kan, yang kalau denger lagu itu nggak sengaja di radio di mobil tuh nggak akan gue ganti channelnya gitu, kayak oh ini zaman gue ini, itu tuh suka merefleksikan kita waktu itu gitu kan. Sheila on Seven misalnya, kita sampai beli poster Duta and the Gang gitu. Tiba-tiba ntar lagu Amigos misalnya, Amigos X Siempre, lu nonton nggak? Lu ngikutin nggak sih Amigos? Enggak gue. Oh, dia- Gimana sih? Oh iya, Dia udah skip soalnya. Udah lewat. Gitu-gitu sih. Lu dulu masih SD, SMP, SMA dengerin lagu apa? SD, Zaman-zaman sekolah. zaman SD ya? Kayaknya gue denger masih Rosa, Pudar, zaman-zaman kayak gitu. Masih sih. Sebenarnya Oh, gua apa? kalau SMP ini Viera yang lagi viral-viral tuh. Tuh kan pasti zaman SMP Iya. lagi masih dengernya Iya. di radio. Iya, Masih benar, tuh gue. Bener. Itu mewakili anak-anak gaul zaman dulu ya. Viera tuh ya. Iya, Viera, iya. Viera kan pecah juga tuh lagu-lagunya ya kan. Kevin. Ambiar. Kevin ya benar. Nanya dong, lu Apa kan tuh? sebagai penyanyi ya. Eh, pernah nggak sih lu ngambil kerjaan tapi di situ lu dituntut untuk menyanyikan lagu yang bukan lagu lu, misalkan di wedding itu lu ngambil nggak sih kerjaan-kerjaan kayak gitu? Pernah. Ngambil juga Dulu ya? tuh gue, nih fun fact-nya gue gak suka banget sama yang namanya dangdut apapun, koplo. Kenapa? Bahkan lu tau gak sih ini bang yang rungkat? Oh. Ya, Itu dulu gak suka banget, tapi karena ada tuntutan itu gue harus nyanyi atau emang ada requestan gitu nyanyi ini, lama-lama gue malah nyanyiin itu terus. Sudah nyanyinya gue malah Rungkat terngiang-ngiang asik. dan gue jadi suka sama lagunya gitu. Oke, gue sebaik belajar lagu-lagu gini nih. Kadang kan kalau misalkan ada event apa yang khusus dangdut, mau nggak mau gue sebagai penyanyi untuk Iya, menghibur mereka gue harus bisa bener. lagunya. Kayak lagu Denny Caknan gue tuh dulu nggak tahu ternyata Ojo dibanding kayak kan dulu yang viral. Terus sampai yang kartunya medot janji gue sampai apal tuh lagunya. Iya dong. Kartunya nanan. Lu sebagai entertain sejati menurut gue sih harus nguasain itu ya. Iya, nggak sih? makanya. Di dalam segala situasi lu harus bisa nyanyiin lagu itu. Jangan menstigma genre nggak sih? Iya sih, Iya, jangan stigma negatif genre. benar-benar. Dangdut ya seleranya ya umum kan, banyak Iya. orang. Ternyata sekarang juga di klub-klub juga biar Nah, dinyanyiin itu, terus. itu Sekarang malah fenomena jadi sekarang. viral. Jadi viral. Kayak Garam dan Madu, wah didengerin terus. Bener. Orang dulu lagu tuh harus gimana, harus Iya, kayak iya. punya standar. Lu jelek lu kalau lagu dangdut, lu katro. Lah buset. Iya. Sekarang lagunya ambiar semua. Cuman lebih kayak ke tekniknya sih kak. Kayak kan Oh. kalau dangdut kan masih ada Cengkok. cengkok-cengkok. Nah gue nggak bisa, takutnya gue gagal nih nyanyi lagu Oh, ini. Tapi iya. ternyata gue menikmati lagunya. Lu bisa tuh Seru, pakai bisa. cengkok gitu. Rungkat gitu-gitu. Coba lu nyanyi seperti mati lampunya Nazar. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu gitu-gitu kan. Itu lagu asik tau kalau didengerin. Asik tapi asik. Asik Apalagi kalau kalau udah di remix gitu kan, Iya. kayak apa. Si Pasha Ungu aja nyanyi lagu itu kemarin gue dengerin Iya. dinyanyiin lagi sama dia. Seru tau. Seru ya, buat joget-joget gitu. Oh, gue suka kesel ya temen-temen tuh. Oh, katro lagu lu. Bodo amat kata gue. Gue sih dengerin apa yang pengen gue dengerin Iya, aja. iya benar-benar. Nggak ada spesifik banget gue. Dan itu kayaknya semua genre masuk juga ya. Iya. Kalau gue terus terang ya, gue yang paling nggak masuk tuh lagu underground justru. Kayak gimana sih? Burger Kill gitu-gitu. Oh, Metal ya. metal. Karena gue nggak bisa nangkep lu ngomong apa sih. Iya, iya, iya. Lu nyampein apa sih di liriknya, nggak bisa, nggak ngerti gue. Justru itu gue lagu itu menurut gue musik itu yang bisa dinikmatin ya, nikmatin dalam. Kalau metal ya jujur gue ya, kalau lu mungkin lain loh, lu kan underground banget nih. Baju lu nggak ada yang selain hitam, nggak ada kan? Hitam semua ya. Dia lagi ke kesana kayak nih cowok nggak ganti-ganti baju ya, padahal bajunya hitam semua. Kocak iya lagi. Oke. Gue nanya terakhir dong, teman-teman Boleh. kalau mau dengerin karya-karya lu, platformnya apa aja tuh? Wah, boleh banget teman-teman, boleh dengerin lagu Nagita Putri, Nama Dalam Doa dan Terlahir Baik sudah ada di all digital platform music, Spotify, Apple Music, YouTube. Lagi yang Terlahir Baik itu kalian harus denger banget lagu yang terakhir karena lagu itu aku ciptakan buat orang-orang baik seperti kalian. Asik. Seru banget tuh. Ada ini nggak sih, rekomendasi nggak sih, kayak ini lagu yang ini cocoknya buat lo lagi ngapain, yang ini cocoknya lo lagi keadaan gimana? Kalau Nama Dalam Doa, kalian pernah nggak jalin hubungan sama yang beda server? Ya, biar Gen Z tuh selalu beda server kan. Amin yang sama tapi
Iya. Tuhannya beda ya kan. Itu cocok banget sama dalam doa dengerin itu wajib banget. Dan kalau untuk terlahir baik itu lebih kayak ke misalkan lo disakitin, dikecewain berkali-kali, jangan pernah balas dendam, karena ketika lo selalu berbuat baik pasti akan selalu berbalik lagi, semesta tuh akan kayak ngasih hal-hal baik buat lo. Terlahir baik, pokoknya dengerin. Asik. Langsung didengerin. Ini suara lu? Ya. Sedih. Ya. Oh, Oh, ini nama dalam doa. Ini nama dalam doa. Yang pertama. gue puterin di Apple Music. Iya, mantap. Pernah ya kayaknya ya pacaran beda server ya? Kayak apa di ini banget diratapi. Meresapi. Gue tuh Meresapi, penikmat lagu. Nah. Asik. Oke, thank you Gita. Thank you, sampai ketemu lagi ya. di Jakarta Thank Connection. you.